Ini adalah catatanku selama mengembara ke negeri-negeri. Kuberi judul Safar Nama. Nama ini berasal dari Persia. Safar berarti perjalanan, nama berarti tulisan, surat, kitab. Catatan perjalanan, sederhana, tak ada yang istimewa dari kumpulan serpihan-serpihan memori perjalanan ini. Impianku akan petualangan justru bermula dari buku, dari dongeng-dongeng negeri leluhur yang dikisahkan setiap malam. Dalam 17 tahun pertama hidupku, memang aku tak pernah lepas dari buku. Tas yang kubawa ke sekolah sejak SD selalu adalah yang paling berat. Minimal berisi atlas dunia, buku pintar, kamus. Perkenalanku pada dunia adalah ketika aku berumur 5 tahun, saat papa datang ke kamar membawa selembar atlas. Ini Uni Soviet, katanya, negara terluas di dunia. Dia menunjuk ke si raksasa warna merah yang membentang di bagian atas. Tapi aku lebih suka warna biru, warna yang mendominasi halaman. Biru yang indah, biru yang membentang, biru yang menjadi latar belakang. Itu laut, kata papa. Kau belum pernah lihat laut. Itu air yang sangat luas. Laut lebih hebat dari danau, lebih kuasa daripada sungai, meraksasa jadi samudra. Cuma di laut, kau bisa lihat luasnya dunia. Ada garis cakrawala, ketika langit bertemu bumi, ujung dunia. Mengintip dunia, hanya itu yang kubisa. Buat aku yang tinggal di desa, bahkan naik pesawat pun adalah mimpi yang terlalu muluk. Semua bilang itu mustahil, tapi aku ingin melihat dunia. Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Tempat yang paling menakutkan itu adalah justru di sekitar kita, karena selalu kita dengarkan peringatan bahaya dari mulut orang-orang terdekat. Kau bilang perjalanan hanyalah bagi sang pemberani. Kau bilang perjalanan keliling dunia itu eksklusif bagi para lelaki gempal jagoan yang kuat melibas semua musuh. Namun bagiku, ujian pertama dalam perjalanan adalah pembuktian kesabaran. Perjalananku ini adalah perjalanan panjang bertahun-tahun, bukan sekedar liburan ala backpacker untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas. Ini sudah bukan lagi pelarian, bukan sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi hidup itu sendiri. Rumahku sekarang adalah jalanan yang membentang. Aku adalah nomad, napasku adalah perpindahan. Hidup itu adalah sebilah cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah cara memandang diri. Jika dunia penuh kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egoisme egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram, sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Semua itu simetris. Ketakutan selalu menemani hidup. Kau dan aku takkan pernah bisa lari darinya. Dalam berbagai wujud, ketakutan selalu menghantui manusia. Sahabat setia dari gua Garba hingga liang lahat. Adakah bagian dari perjalanan hidup ini yang terlepas dari ketakutan? Lihatlah semua tindakan yang dilakukan semua manusia pada hakikatnya adalah demi membebaskan diri dari sebuah rasa takut. Orang bekerja keras, berkeluarga, membesarkan anak, melakukan investasi, membeli asuransi, memperkokoh rumah, semua adalah demi sejumput rasa aman. Perjalanan bisa jadi pelarian dari rasa takut, bisa pula pencarian untuk menemukan cara membunuh takut. Di mataku, hal yang membedakan kualitas perjalanan adalah apakah digunakan hati. Ada orang yang pergi ke ratusan negara sampai sudah tak ingat lagi mana-mana saja yang pernah didatangi, selain bukti foto-foto dan cap di paspor yang menjadi piala kebanggaan. Ada orang seperti Lamli yang berjalan perlahan-lahan, mendalami negeri-negeri, menyelami manusia, menganalisa sejarah, mempelajari budaya, dan mencatat setiap cerita. Perjalananku bukan perjalananmu.
tapi perjalananku adalah perjalananmu. Masing-masing kita punya kisah safarnama sendiri-sendiri, tapi hakikat semua safarnama itu adalah sama. Perjalanan adalah belajar melihat dunia luar, juga belajar untuk melihat ke dalam diri. Orang bilang kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan indah justru terlihat ketika melambatkan langkah, berhenti sejenak. Menetap berbulan-bulan di satu desa jauh lebih bermakna daripada mengunjungi 5 negara dalam 5 hari. Seperti halnya perjalanan hidup kita yang juga diiringi perjuangan untuk menghasilkan karya-karya besar dan berbagai pencapaian. Tetapi semuanya tetap akan kembali lagi pada kekosongan. Pulang memang adalah jalan yang harus dijalani semua pejalan. Tiada kisah cinta yang berbubu nokta, tiada pesta yang tanpa bubar, tiada pertemuan yang tanpa perpisahan, tiada perjalanan yang tanpa pulang. Dari titik nol kita berangkat, kepada titik nol kita kembali.